Halo teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kita di podcast Aksi, Suara Aksi dan Advokasi. Hari ini kita sedang berada di Pendopo Wisnu Wardana. Betul. Pendopo ya, tempat para penghayat dari Palang Putih Nusantara beraktivitas dan menjalankan kegiatan peribadatannya. Nah, hari ini kami bersama dengan Pak Suroso. Beliau salah satu penghayat ya dari Palang Putih Nusantara yang telah mungkin puluhan tahun berjuang ya, terutama dalam konteks bagaimana hak-hak dari kelompok penghayat kepercayaan itu bisa diakui oleh negara gitu. Nah, tapi sebelum itu tentu teman-teman bertanya, mungkin juga baru ada yang pertama kali mendengar apa itu penghayat kepercayaan dan seperti apa keberadaan mereka di negara kita. Nah, di sini Pak Suroso akan bercerita ya tentunya tentang sejarah, seperti apa perjuangannya dan hari ini seperti apa keadaan mereka di tengah negara yang kurang lebih telah berdiri sekitar 77 tahun ya Pak ya. Sugeng Enjing Pak Suroso. Sugeng Enjing Mas Selamat pagi. Royan. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, tadi saya sudah kasih pengantar Pak kepada teman-teman terkait seperti apa itu penghayat kepercayaan dan seperti apa keberadaan mereka ya, terutama saudara-saudara kita yang hari ini di Palang Putih Nusantara ataupun di kelompok-kelompok lainnya dalam berjuang ya, terutama juga bagaimana terus mempertahankan eksistensi di tengah situasi negara hari ini yang semakin hari makin menjauh dari penegakan HAM itu sendiri gitu. Mungkin Pak Suroso bisa menceritakan mungkin asal usulnya apa ya, diperkenalkan kepada teman-teman penghayat kepercayaan seperti apa dan bagaimana sejarahnya. Mungkin silakan. Ya, terima kasih Mas Royan. Teman-teman, salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, semua dimanapun berada, kalian semua tetap sehat, semangat dan bahagia. Jadi terima kasih Mas Royan berkenan memberi kesempatan kepada kami penghayat kepercayaan yang terstigma sebagai kelompok minoritas yang tertatih-tatih untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara kepada negara kami sendiri. Banyak yang belum tahu apa sih penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan adalah perilaku spiritual, tata peribadatan yang bersumber pada kearifan lokal bangsa Indonesia yang tata lakunya berdasarkan budi luhur warisan nenek moyang. Jadi sebenarnya dalam berketuhanan penghayat kepercayaan ini tidak berbeda jauh Mas Ryan dengan tata peribadatan agama. Kemudian yang membedakan, kalau agama itu ajarannya berasal dari luar bumi Nusantara, sementara penghayat kepercayaan adalah tata laku spiritual atau tata laku berketuhanan berdasarkan warisan nenek moyang Nusantara. Jadi penghayat kepercayaan secara nasional sebutannya penghayat kepercayaan, tetapi tata cara peribadatannya akan berbeda. Karena kalau di Jawa itu disebutnya kejawen. Kemudian kalau di luar Jawa, contohnya dari teman-teman di Kalimantan itu disebutnya kaharingan. Kemudian dari teman-teman dari Nusa Tenggara itu disebutnya marapu. Kenapa sekarang penghayat kepercayaan ini terpecah menjadi ratusan kelompok? Ya inilah buah dari penjajahan waktu itu. Gitu.
Jadi kalau penghayat kepercayaan atau ajaran spiritual ini sudah ada semenjak leluhur kami di Nusantara ini ada. Artinya ajaran ini sudah ada semenjak agama-agama ini, sebelum agama-agama ini masuk ke bumi Nusantara. Ajaran ini sudah ada. Begitu asal-usulnya. Kemudian kenapa menjadi beberapa kelompok kecil? Ya karena memang ketika era kolonial, ketika kita berkumpul dianggapnya menyusun kekuatan untuk menentang pemerintah kolonial waktu itu. Maka kemudian banyak stigma yang bilang bahwa penghayat kepercayaan itu ilmunya ilmu klinik. Memang iya. Jadi cara belajarnya waktu itu cuma 3 orang, 5 orang itu dengan suara pelan, lirih-lirih. Terus kalau wong Jawa bilangnya kayak klenak-glenik itu loh. Kemudian sampai sekarang dibilangnya ilmu klinik, dan ilmu klinik itu sendiri konotasinya negatif. Konotasinya negatif. Padahal penghayat kepercayaan itu sebenarnya titik berat pengamalan ajarannya adalah budi pekerti luhur, menjadi manusia yang punya karakter, menjadi manusia yang punya jati diri sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, Gini Pak, sedikit pertanyaan ya. ya, monggo. Jadi kalau gitu Pak, ini kan ada juga yang kadang bertanya Pak, bedanya agama dan penghayat kepercayaan seperti apa Pak? Makanya kan selama ini itu yang sering menjadi masalah ya. Ya. Karena teman-teman penghayat kepercayaan tidak ingin mengisi ini salah satu contoh kasus ya, misalnya mengisi di kolom KTP jenis agama tertentu karena memang ini beda gitu. Nah, kalau menurut Pak Suroso sendiri bisa jelaskan ke teman-teman bedanya agama dan penghayat kepercayaan itu seperti apa Pak? Mungkin jelaskan. Terima kasih Mas Ryan. Jadi bedanya agama dan kepercayaan. Jadi negara ini kan hanya mengakui 6 agama dan 1 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang membedakan sejauh yang saya tahu, dan ini memang faktanya, kalau agama-agama ini ajarannya berasal dari luar bangsa Indonesia. Semua tahu, tidak usah saya sebutkan kalau misalnya ajaran agama Islam asal-usulnya dari mana, kemudian agama Kristen Katolik dari mana, Hindu dan Buddha dari mana, dan yang baru saja diakui oleh negara Konghucu dari mana. Nah, itu yang membedakan memang asal-usulnya sudah berbeda, Mas. Tetapi tentang bagaimana bertuhan itu semua mengakui bahwa Tuhan ini hanya esa, tunggal, satu, sehingga berbeda tata caranya, tetapi hanya satu, tujuannya yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Maka penghayat kepercayaan itu sendiri sebenarnya menjunjung tinggi sesanti luhur bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, dan itu di setiap kantor pasti ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bahkan kadang-kadang pejabat yang ada di kantor itu lupa bahwa keberagaman ini diakui oleh negara, dan keberagaman ini adalah kodrati Tuhan yang tidak bisa dihindari. Jadi perlu banyak banyak narasi, banyak penyampaian ketika kita datang sebagai penghayat kepercayaan. Jadi kembali ke depan bahwa yang membedakan itu tegas memang kalau 6 agama yang diakui negara itu ajarannya bersumber dari luar Indonesia, kalau penghayat kepercayaan itu sumber ajarannya dari leluhur bangsa Indonesia sendiri. Apa yang Pak Suroso bilang itu membuat saya teringat sama salah satu pendapat guru besar UI itu Pak, Prof. Tamrin Tamagola itu, guru besar sosiologi UI itu, beliau bilang ya
agama-agama yang diakui itu bahasa dia ya agama impor katanya. Betul. Kita yang dikepercayaan ini justru agama asli leluhur gitu. Agama asli. Cuma kok dalam situasinya hari ini dalam konteks bernegara malah yang asli ini yang terabaikan malah ya, Betul, terabaikan. Kira seperti itu. Nah, kemudian begini Pak, lalu tadi setelah Pak Suroso menjelaskan tentang asal usulnya apa itu kepercayaan ya dan bagaimana keberadaannya hari ini berhadapan dengan negara ya, apa saja Pak yang mungkin selama ini Pak Suroso anggap sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, terutama yang menyangkut aspek mendasar ya dari keberadaan teman-teman dari penghayat kepercayaan ini Pak, mau dijelaskan Pak? Jadi berawal dari apa ya, keyakinan yang kami yakini dan waktu itu belum terakomodasi oleh negara, itu kita memperjuangkannya itu mengalir saja Mas, mengalir bahwa kami datang ke instansi bahwa kami ada, datang ke instansi bahwa kami ada. Jadi jangan paksa semua warga negara ini untuk memilih dan memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Bahkan di era Orde Baru yang diakui oleh negara itu kan hanya 5 agama. Nah, ketika era reformasi Presiden Gus Dur kemudian mengakui, negara juga mengakui agama Konghucu. Tetapi waktu itu penghayat kepercayaan sama sekali belum mendapatkan tempat. Sebenarnya negara itu tahu bahwa masih ada yang mempertahankan ajaran agama leluhur. Tetapi negara tidak mau menyebut bahwa ajaran leluhur itu sebagai agama. Maka kemudian kebijakan politik menyebut bahwa ajaran agama leluhur disebutnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau perjalanan saya pribadi sebagai penghayat kepercayaan, saya mulai dari tahun 1990 saat saya lulus SPG waktu itu, melihat kenyataan orang tua kami yang saya bilanglah tegas bahwa waktu itu teraniaya oleh negara. Hampir setiap pagi itu ada rapat tentang bagaimana orang tua kami itu dipaksa untuk memilih salah satu agama. Dan itu saya merasa terpanggil untuk semampu saya ikut di dalamnya. Nah, selepas itu karena memang kita melawan negara ya kita mengalir saja. Mengalir saja. Setelah 16 tahun saya berada di situ, baru di tahun 2006 itu terbit Undang-Undang Admindo, dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di situ kami merasa terakomodir oleh negara karena undang-undang menyebutkan bahwa penghayat kepercayaan bisa dicatat dalam database kependudukan, kolom agamanya itu kosong, atau ada yang kolom agamanya itu langsung ditulis kepercayaan. Nah, terjadi polemik di masyarakat, maka di tahun 2016 kemudian teman-teman melakukan JR ke MK, kemudian terbit putusan 97/2016 yang menegaskan bahwa dalam data kependudukan penghayat kepercayaan itu tidak ada tulisan atau kata agama lagi, tetapi langsung kepercayaan .2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah ada peraturan perundang-undangan yang terbit, yang awalnya saya cuma mengalir, itu kemudian saya mengikuti situasi yang berkembang. Artinya ketika saya mengadvokasi pencatatan
perkawinan, saya harus menjadi pemuka penghayat kepercayaan. Nah, saya menjadi pemuka penghayat kepercayaan periode pertama itu 2008 sampai 2013. Kemudian periode kedua 2013 sampai 2018, dan ini periode yang terakhir periode 2021 2026. Jadi ketika saya ngurusi pencatatan perkawinan, saya sudah punya sertifikat pemuka penghayat kepercayaan yang tugas fungsinya adalah menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian muncul kemudian dari saya, kalau orang tua ikatan perkawinannya itu berdasarkan ikatan perkawinan penghayat kepercayaan, masa sih anaknya kemudian dipaksa lagi oleh negara untuk mengikuti pendidikan agama. Maka kami melakukan melakukan sarasian waktu itu. Selalu ditanya, mana ini generasi muda penghayat, generasi muda penghayat. Saya sampaikan bahwa negara ini menutup regenerasi atau kaderisasi penghayat. Karena apa? Karena setiap tahun pembelajaran baru atau tahun ajaran baru, siswa baru itu pasti bisa dipastikan menandatangani surat pernyataan siap mengikuti pendidikan agama X yang diajarkan oleh guru yang seiman. Kemudian pertanyaan saya kepada negara, di mana kesempatan anak-anak kami menjadi generasi penghayat kalau negara saja tidak memberikan kesempatan. Dengan adanya pertanyaan itu kemudian terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari SD sampai SMA. Nah, saya sebagai aktivis atau praktisi penghayat kepercayaan kemudian melegalkan saya sebagai pendidik kepercayaan. Saya mengikuti BIMTEK penyuluh kepercayaan tingkat terampil, dan kemudian juga mengikuti BIMTEK penyuluh tingkat ahli yang punya kewenangan mengajar pendidikan kepercayaan sebelum ada guru pendidikan kepercayaan yang linier. Begitu Mas ceritanya. Ya. Nah tadi Pak, saya mau nanya di tengah-tengah periode itu ya, itu kan tadi Pak Suroso menyebut ada putusan MK ya. 2016 atau 2017 Pak? Saya ingat. Saya ingat saya itu nomor 19 tahun 2016 Pak ya? Oh ya. Setahu saya 2017 mungkin nanti bisa dikoreksi. Nanti bisa dilihat lah. Saya kan bukan orang hukum, tetapi yang jelas itu ada putusan MK nomornya 97 apa 16 apa. Kadang saya terbalik kan, tadi saya sampaikan kalau Permendikbudnya itu 27 2016. Kadang duluan itu kok pokoknya. Putusan itu lebih dulu Permendikbudnya. Iya. Nah, di tengah-tengah tadi itu Pak, seingat saya kan juga ada ini Pak ya, ada peraturan bersama ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata waktu itu, tahun 2009 kalau nggak salah, tentang pengakuan lembaga kepercayaan. Lalu setelah itu nanti ada lagi peraturan Menteri Pendidikan juga yang menguatkan itu kalau nggak salah tahun 2013 itu. Nah itu kan kalau melihat tadi ada beberapa masalah yang Pak Suroso sebutkan, terutama terkait dari pengakuan ya identitas, terutama di konteks administrasi kependudukan. Nah itu bagaimana dengan hal-hal yang bukan lebih ya mungkin ya, yang juga termasuk esensial Pak dalam konteks pengakuan penghayat kepercayaan di dalam peraturan itu. Jadi ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, juga ada peraturan Menteri Pendidikan yang itu saling terkait tentang pengakuan lembaga adat itu. Bagaimana hubungannya Pak dengan masalah yang disebutkan sama Pak Suroso tadi?
Ya, terkait dengan peraturan bersama, Ya. kalau yang ini saya ngomong tentang peraturan yang sangat mendiskreditkan pengait kepercayaan saja ya. Iya. Jadi saya yang seharusnya dicabut di era sekarang ini peraturan bersama 3 menteri nomor 41 dan 43 tahunnya 2009 atau tahun 99 saya kurang. Peraturan bersama 4 menteri. Peraturan bersama 3 menteri. 3 menteri. Menteri apa itu, Pak? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang sangat memberatkan keberadaan teman-teman pengayat di daerah itu adalah persyaratan membangun tempat peribadatan. Itu yang sangat mendiskriminasi kami, padahal di dalam peraturan itu pendirian tempat beribadah itu mensyaratkan 90 apa 60 tanda tangan di lingkungan tempat di mana akan dibangun tempat beribadah itu sangat memberatkan sekali, dan menurut kami PBM itu sudah tidak relevan lagi di era keterbukaan ini, apalagi mengingat bahwa beribadah dan membangun tempat beribadah itu terkait dengan hak setiap warga negara dan itu dilindungi oleh HAM. Harapan saya mudah-mudahan podcast ini didengar oleh para pengambil kebijakan, tolong dong cabut itu PBM 3 menteri yang sangat mendiskreditkan tidak hanya kami kaum pengayat kepercayaan, tetapi teman-teman agama minoritas juga merasakan efeknya dari PBM ini. Jangan khawatir bahwa pengayat kepercayaan akan membuat agama baru, enggak. Pengayat kepercayaan hanya ingin mempertahankan ajaran leluhur agar menjadi keseimbangan, ada keseimbangan antara agama, kalau tadi disampaikan agama impor dan kami agama leluhur, hanya agar ada keseimbangan di situ saja. Jangan khawatir bahwa kami pengayat kepercayaan ini ingin membuat atau mendirikan agama baru, jangan khawatir. Ya, mau dikat dulu. Ya, lanjut Pak Suroso. Saya mau nanya ini Pak, tadi hampir kelupaan. Jadi kan tadi Pak Suroso mungkin menjelaskan tentang konteks nasionalnya ya, situasi umum yang dialami oleh teman-teman dari pengait kepercayaan. Nah, saya penasaran Pak terkait di Jogja sendiri ya. Ini kan kita di Jogja Pak ya. Situasinya mungkin seperti apa Pak? Apakah punya ciri khas tertentu? Itu ada tantangan sendiri yang bersifat lokal di sini? Atau beda gitu, atau mungkin sama aja dengan situasi nasional? Mungkin Pak Suroso bisa menceritakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam hal pelayanan pengait kepercayaan itu, walaupun peraturan perundang-undangannya sama, tetapi realisasi di daerah itu bermacam-macam. Jadi kayak tergantung siapa yang mengambil kebijakan di daerah tersebut. Khusus untuk di daerah atau di Jogja, kan pelayanan pengait kepercayaan itu nggak beda jauh dengan yang dilayani negara kepada teman-teman yang beragama. Contoh, yang pertama kami dapatkan layanan itu kan administrasi kependudukan. Pasca putusan MK tadi, kemudian dimulai dengan Kejaksaan Tinggi DIY, kemudian turun ke Kajari itu mensosialisasikan tentang mendorong teman-teman pengait untuk segera menyesuaikan diri dengan putusan MK. Jadi tentang layanan Admindo itu di DIY sudah tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan masih dengan Dukcapil, itu pencatatan perkawinan juga sudah tidak ada masalah, artinya sudah terlayani dengan baik. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah ketika teman-teman pengait ini ada yang meninggal. Bedanya kalau di daerah lain itu sempat ada kasus penolakan pemakaman penghayat yang awalnya
makam umum kemudian diklaim menjadi makam khusus. Tetapi kalau di DIY sejauh yang saya tahu, terutama di internal kami belum pernah mendapatkan penolakan itu, Mas. Karena mungkin yang membedakan kami mengedepankan dialog, kami menginisiasi untuk bagaimana kita ketemu membicarakan masalah ini sebelum terjadi masalah. Kemudian yang masih perlu perjuangan, perlu dampingan teman-teman jejaring, teman-teman peduli hak asasi manusia itu terkait layanan pendidikannya. Karena kalau di layanan pendidikan ini, misalnya di Gunung Kidul, di Bantul itu tanggapannya berbeda karena tidak jauh dengan ketika kita memperjuangkan Admindu. Kalau dulu ketemunya Pak Lurah, kalau sekarang ketemunya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian ketemu dengan UPT, kemudian ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kalau Dukcapilnya sudah nggak ada masalah, nah sekarang kita tinggal bagaimana mensinkronkan dengan Dinas Pendidikan. Itu. Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Suroso terkait ini ya situasi lokal di Jogja, saya jadi tertarik Pak untuk bertanya sedikit Pak ya mendalam ini. Apakah mungkin ya karena sedikitnya data dari teman-teman pengait kepercayaan sehingga itu yang membuat pemerintah tidak banyak berinisiatif untuk misalnya menyediakan infrastruktur. Misalnya kayak contoh dari sektor pendidikan. Mungkin karena data dari teman-teman pengait itu tidak lengkap, tidak banyak ya, sehingga mungkin di sekolah ada yang terdata cuma 2 orang. Betul. Ya itu tidak akhirnya membuat pihak sekolah ataupun pihak dinas terkait tidak ingin melakukan inisiatif yang banyak. Ya, ngapain kita sediakan infrastruktur? Ngapain kita sediakan guru cuma 2 muridnya gitu misalnya. Itu komentar Pak Suroso gimana? Ya masih jadi tadi di depan saya bahwa di Jogja sendiri itu apalagi di wilayah misalnya Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, sedangkan sesama daerah itu saja menyikapi adanya siswa pengait ini pun berbeda-beda. Jadi ketika kami mendampingi atau mengadvokasi anak-anak dengan orang tua itu pada dasarnya nggak masalah, ya toh. Pada dasarnya nggak masalah, tetapi di belakang nggak masalah itu. Tapi mohon maaf, Bapak, kami belum bisa menyediakan ruangan. Satu, kami tidak bisa ngasih honor pada penyuluh karena bos terbatas. Kemudian kami hanya bisa melayani misalnya teman-temannya jadwal agama, nanti yang di luar agama Islam bisa di perpustakaan, bisa di pokoknya intinya belum bisa menyediakan ruangan khusus untuk anak-anak agama minoritas lah, termasuk pengait kepercayaan. Dan belum ada yang tidak berani mengambil dana bos untuk sekedar honor penyuluh. Itu jadi setiap sekolahan berbeda-beda Mas tentang itu. Tapi itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami. Ya intinya kan terlepas dari semua tantangan itu, ya negara tidak boleh tidak boleh abai ya sama tanggung jawabnya ya untuk menyediakan infrastruktur tersebut, karena memang ya selama ia warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya ya, agamanya, kepercayaannya, apapun itu ya negara harus bisa memenuhi itu kan intinya Pak, kalau kita bicara soal konstitusi ya gitu kira-kira Pak. Nah ya ini kita mungkin udah masuk di sesi akhir ini Pak. Saya ingin bertanya tentang ini Pak. Oke, kalau dari semua yang dipaparkan sama Pak Suroso ya, mulai dari awal mula pengait kepercayaan, lalu masalah apa yang mereka hadapi, terutama dari lintas rezim lah saya sebut ya, dari mulai
Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini yang betul-betul situsnya berbeda. Tentu tantangannya berbeda-beda Pak, masalahnya berbeda-beda. Betul. Nah, dari semua itu Pak, dari semua proses itu, sejauh ini apa saja hak dari teman-teman pengait kepercayaan yang telah dipenuhi negara, dan juga apa saja hak yang belum dipenuhi, yang sampai hari ini juga masih diperjuangkan oleh teman-teman pengait kepercayaan. Mungkin Pak Suroso bisa menceritakan. Ya, yang memang kami rasakan sudah sepenuhnya hak kami dipenuhi oleh negara itu tentang Admindo. Artinya kami sudah bebas untuk mengisi data diri sesuai dengan keyakinan kami. Kalau pengayat kepercayaan itu sudah benar-benar terpenuhi. Pokoknya terkait dengan layanan kependudukan itu semuanya sudah terpenuhi. Tetapi yang masih kami perjuangkan adalah lumrahnya ya. Kalau orang tuanya memeluk salah satu agama, berharap anaknya itu mendapatkan layanan yang sesuai dengan agama orang tuanya. Begitu juga kami pengait kepercayaan berharap kepada negara, ya penuhilah hak anak kami sebagai anaknya seorang pengait kepercayaan, kelak biar bisa menjadi generasi yang bisa mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan budaya leluhurnya sesuai dengan kemajuan teknologi, sehingga tidak terkesan wah kejawen itu kolot dan ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Itu. Jadi beri kesempatan kami kaum minoritas ini untuk mendirikan tempat peribadatan dan jangan batasi seperti yang aturan yang sudah ada. Aturan sih perlu, tetapi kalau memberatkan si yang membutuhkan kan jadi bukan aturan, pengekangan menurut saya. Kemudian berikan hak kami sebagai pengait kepercayaan yang sudah punya kurikulum pendidikan kepercayaan, masukkan mata pelajaran pendidikan kepercayaan itu ke undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Itu yang benar-benar saya harapkan. Karena sebenarnya walaupun sekarang ini berjalan, mas, kami seperti menaruh telur di ujung tanduk. Sewaktu-waktu menterinya nggak suka dengan kami pengait kepercayaan, Permendikbudnya dicabut, kami nggak punya cantolan. Sehingga kalau kami berharap pendidikan kepercayaan itu masuk dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Jangan hanya sekedar Permendikbud yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Menteri Pendidikan berikutnya. Ya. Oh, artinya memang jika bicara soal masalah ya yang hari ini masih terus diperjuangkan, itu banyak terkait dengan di sektor pendidikan Pak ya sekarang. Betul. Jadi transfer pengetahuan transfer pengetahuan dari orang tua ke generasi selanjutnya ya Pak ya. Tentu ini menjadi PR bagi negara untuk bisa memenuhi itu tentu Pak. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Suroso masih ada yang mau disampaikan untuk penutup? Ya. Apapun itu tanpa ada generasi tidak ada keberlanjutan. Itu aja. Jadi fokus kami di PPN ini membangun generasi penghayat yang kuat sehingga kelak akan dapat menerima estafet melestarikan ajaran agama leluhurnya. Gitu. Ya, matur suwun sangat Pak Suroso atas waktunya ya. Ini cukup banyak ya dan cukup dalam yang telah kita bahas tentunya. Ya, buat teman-teman mungkin ada banyak pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan hari ini, dan tentunya ini juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama membersamai ya, mengawani ya, matur suwun sangat Pak Suroso atas waktunya ya. Terima kasih banyak kita telah diterima sini. Ya buat teman-teman, ada banyak pelajaran dan pengetahuan yang sudah kita petik dari pembicaraan hari ini ya tentunya. Dan ini juga bagian dari upaya kita ya untuk membersamai perjuangan teman-teman pengait kepercayaan tentunya yang sampai hari ini ya
banyak hak-hak dari mereka yang belum dipenuhi oleh negara, padahal mereka juga adalah warga negara yang haknya dilindungi dalam konstitusi. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita ceritakan hari ini ya. Baik, sampai jumpa di episode saksi selanjutnya. Terima kasih.